Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Pak Haji, ini Pak Haji akan memberikan kisi-kisi matematika, dimana dengan kisi-kisi ini semoga saja nilai kalian bisa lebih baik dari nilai-nilai sebelumnya. Ini sesuai dengan KD-nya atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Itu matematika itu ada, pertama ada garis bilangan, ya, kemudian ada operasi hitung, ini yang pertama. Yang kedua ada operasi hitung, kemudian yang ketiga ada bagian lingkaran, dan yang keempat ada menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran, ya, dimana keempat komponen ini harus kalian kuasai. Dan yang pertama adalah merupakan contoh garis bilangan. Ini masih ingat dengan garis bilangan, bahwasanya garis bilangan itu di tengahnya adalah angka 0. Semakin dia bergerak ke kanan, maka nilainya akan menjadi semakin besar dan bernilai positif. Sedangkan apabila dia bergerak ke kiri, maka dia akan nilainya semakin kecil dan bernilai negatif. Sebagai contoh, ini ada misalkan 0 di sini. Nah, ini sebagai contoh, misalkan Pak Haji berdiri di titik negatif 2. Pak Haji berdiri di sini. Kemudian Pak Haji akan bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Pak Haji pertama berdiri di sini, kemudian akan bergerak ke kanan. Kalau ke kanan, nilainya akan menjadi semakin besar dan bernilai positif. Maka kita lihat, kalau Pak Haji berdiri di angka negatif 2, ini negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan Pak Haji bergerak ke arah kanan sebanyak 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka Pak Haji akan berhenti di angka positif 3. Ini untuk garis bilangan hanya sekedar mengulas saja. Jadi kalau Pak Haji nanti bisa saja kalau di soal misalkan bilangan yang terletak antara negatif 2 dengan 3, berarti ada bilangan mana saja? Ada negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini bilangan yang terletak antara negatif 2 dengan 3. Atau di soalnya, misalkan di soalnya ada lagi, misalkan saya berdiri di angka 3, kemudian bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah, maka akan berdirinya di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan berdiri di sini. Jadi kalau semakin ke kanan, dia akan nilai semakin besar dan bernilai positif. Kalau ke kiri, dia akan nilai semakin kecil dan bernilai negatif. Kemudian untuk operasi bilangan hitung, ini Pak hapus dulu ya, supaya tidak bingung. Ini untuk operasi bilangan hitung, ini sebetulnya hitungan biasa, hanya saja cara penyelesaiannya yang berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama yang harus diselesaikan itu ya adalah angka di dalam kurung yang kedua perkalian atau pembagian,
Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk yang keempat, ini apabila bertemu antara perkalian dan pembagian, maka yang didahulukan adalah posisi di sebelah kiri. Jadi ini yang harus kalian pahami apabila kalian menemukan soal seperti penjumlahan yang bervariasi atau perkalian yang bervariasi. Maka ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah angka-angka tersebut yang berada di dalam kurung, atau perkalian dan pembagian, atau penjumlahan dan pengurangan, dan posisi yang di sebelah kiri yang harus didahulukan. Sebagai contoh 650 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung ditambah 8. Kalau soalnya berbentuk ini nggak jadi masalah, berarti kita tahu bahwa yang di dalam kurung yang harus didahulukan. 2 dikali 3 berarti 6. 650 dikurangi 6, tinggal disambung saja, langsung dilanjutkan. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan, maka dia dicari yang posisi di sebelah kiri. Mana yang didahulukan sebelah kiri? Ya berarti pengurangan. 650 dikurangi 6 berapa? 644. 644 ditambah 8 berarti sama dengan 652. Nah ini, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau soalnya begini mungkin nggak jadi masalah ya, karena sudah jelas ada dalam tanda kurungnya. Sekarang Pak Haji hapus. Nah, ada contoh soal lain. Pak Haji punya contoh negatif 10 dikali dalam kurung 100 dibagi 2. Nah ini ada perkalian dengan ada pembagian. Yang didahulukan adalah posisi yang di sebelah kiri. Apabila tidak ada dalam kurung, maka yang didahulukan adalah ini, karena posisinya letak di sebelah kiri. Tapi karena ada di dalam kurung, maka angka yang di dalam kurung ini harus tidak didahulukan. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Tinggal ininya turun saja, negatif 10 dikali 50. Maka jawabannya adalah 5 dikali 1 atau negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Nolnya ada berapa? Ada 2. Kalau perkalian tinggal ikut saja nolnya. Maka jawabannya adalah negatif 500. Ini masih ada dalam kurung. Sekarang bagaimana kalau tidak ada dalam kurungnya? Kita lihat. Ada 120 dibagi 10, kemudian dibagi dalam kurung negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 100. Perhatikan sini. Ini kalau menemui soal begini, ini kita harus teliti ya. Artinya melihat dalam kurung ini, kita lihat ini dalam kurung ini menunjukkan operasi hitung atau sebagai tanda bahwa dia bernilai positif atau negatif. Setelah kita lihat bahwasanya yang di dalam kurung ini
angka yang bernilai negatif. Kenapa ada dalam kurung? Ini supaya tidak keliru antara negatif dengan pembagian, antara negatif dengan positif, ini supaya tidak keliru. Bukan berarti ini dengan ini harus didahulukan, bukan. Tapi angka 100 ini menyatakan bahwa dia bernilai 100, bernilai negatif 100 dengan bernilai negatif 6 yang akan dijumlahkan ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Nah, kembali kita lihat di sini, ini tidak memiliki operasi hitung dalam kurung ya. Yang ada berarti yang ada antara pembagian dengan penjumlahan. Maka yang harus didahulukan adalah pembagian. 120 dibagi 100. Kalau pembagian nolnya kita coret saja ya, sehingga menjadi 12 dibagi 1 sama dengan 12. Kemudian dibagi negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 100. Nah, ini akan ketahuan antara pembagian dengan penjumlahan tetap pembagian yang didahulukan. 12 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 2 ditambah dalam kurung negatif 100 ya. Masih ingat dengan garis bilangan ya, ini angka 0 ya. Ini kita bikin mudah saja. Pak Haji berdiri di angka negatif 100. Kemudian Pak Haji melangkah sebanyak dua kali. Karena ini nilainya negatif, berarti Pak Haji akan melangkahnya ke arah kiri sini ya. Sebanyak dua kali, berarti di sini ada negatif 101, di sini ada negatif 102. Kita hitung 1 2. Maaf, ini bukan 111 ini. Ya, di sini ada negatif 101, ada negatif 102. Karena melangkahnya ke kiri, maka dia akan bernilai negatif ya. 1 2. Jadi nanti Pak Haji akan berhenti di angka negatif 102. Berarti ini negatif 2 ditambah negatif 100, maka jawabannya adalah negatif 102. Ya, contoh lagi. Pak Haji punya negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Ya, kita lihat di sini. Karena dia tidak ada operasi yang di dalam operasi hitung di dalam kurung, maka kita lihat posisi yang paling sebelah kiri ini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Berarti yang didahulukan adalah perkalian. Kemudian setelah perkalian, maka kita dahulukan yang penjumlahan. Ya, jadi ini ada pembagian maksud Pak Haji. Ini ada perkalian, ini ada pembagian. Maka negatif 12 dikali 8 sama dengan negatif 96 ditambah 72 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 12. Nah, seperti tadi, Pak Haji mula-mula berdiri di titik negatif 96. Kemudian Pak Haji akan berjalan lagi sebanyak 12 langkah, tapi dia arahnya ke kiri. Jadi berapa? Negatif 96 ditambah negatif 12. Atau dengan kata lain, Pak Haji punya hutang 96, kemudian Pak Haji berhutang lagi sebanyak 12. Maka jawabannya adalah berapa? 100 berapa? Ada yang bisa? Ya, jawabannya adalah 108. Negatif atau positif? Karena Pak Haji jalannya ke kiri, maka nilainya akan berubah menjadi negatif.
Lanjut ya, Pak Haji masih punya contoh satu lagi. Pak Haji punya negatif 150 dikurangi 12 dikali 10 dibagi 3. Nah, kita lihat ini operasi hitungnya ada apa saja sih? Ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada pembagian. Berarti yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Kalau dua-duanya ada, berarti kita lihat posisi yang paling ada di sebelah kiri. Jadi kebetulan ada perkalian dan pembagian. Nah, ini yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri. Maka menjadi negatif 150 negatif 12 dikali 10 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 120 dibagi 3. Nah, sekarang dibagi 3 ada operasi pengurangan dengan pembagian. Maka yang didahulukan adalah pembagian. Negatif 120 dibagi 3. Negatif 120 dibagi 3 berarti negatif 40. Nah, kalau sudah negatif 150 dikurangi negatif 4 dikurangi 40, atau sama seperti tadi ya, Pak Haji berdiri di titik 150, kemudian Pak Haji berjalan dengan langkah sebanyak 40 tapi arahnya ke kiri, maka dia akan bernilai negatif 190. Jadi ini untuk contoh operasi hitung. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa mengerti. Lanjut ke lingkaran ya, Pak Haji hapus. Ini untuk lingkaran itu mudah ya, karena angkanya tidak terlalu besar, apalagi kalau untuk bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu yang kemarin sudah kalian catat ya, seperti ini. Misalkan ini ada titik pusat, kemudian yang kesini adalah jari-jari, sedangkan kalau lurus membelah lingkaran sama besar ini dinamakan dia diameter. Kemudian ada apa lagi dalam lingkaran? Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, kemudian ada tembereng. Jadi di dalam lingkaran itu ada diameter, ada jari-jari, kemudian ada titik pusat, dan kemudian ada tembereng. Nah, ini nanti kalian harus bisa menunjukkan mana jari-jari, mana diameter, apa sih tembereng itu apa ya. Jadi seperti itu untuk bagian-bagian lingkaran. Kemudian kalau di soalnya bagaimana? Di soalnya kita akan ditugaskan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, sebagai contoh, keliling lingkaran dengan rumus keliling sama dengan 2pi dikali R. Ini untuk keliling ya. Misalkan Pak Haji punya lingkaran dengan jari-jari sebesar 7 cm. Maka tinggal kita masukkan 2 dikali, karena dia jari-jarinya 7, maka kita gunakan 22/7 dikali R nya berapa? R nya sama dengan 7. Kalau sudah seperti ini tinggal kita coret. 7 dibagi 7 dapat 1, tinggal 22 dikali 2 sama dengan 44 cm persegi. Lalu bagaimana dengan luasnya? Luas lingkaran rumusnya pi dikali R pangkat 2.
Nah, sebagai contoh, Pak Haji punya lingkaran yang nilai jari-jarinya sebesar 10 cm. Pak Haji minta luasnya, luas lingkaran yang yang memiliki jari-jari sepanjang 10 cm. Kita masukkan pi dikali R pangkat 2. Pi nya pakai yang mana? Kalau dia bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 3,14 dikali R pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 berapa? 10 dikali 10 sama dengan 100. 100 dikali 3,14 sama dengan berapa? Sama dengan 314 cm persegi. Nah, ini untuk menghitung keliling lingkaran, sedangkan ini untuk menghitung luas lingkaran. Mungkin sampai di sini saja untuk kisi-kisi matematika. Untuk kisi-kisi mata pelajaran berikutnya nanti akan Haji sesuaikan dengan harinya. Untuk bagian-bagian lingkaran silakan kalian pelajari apa yang disebut titik pusat, apa yang disebut jari-jari, kemudian tembereng dan diameter itu seperti apa. Silakan kalian pelajari. Nah, semoga nilai kalian lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.